lagi di Belajar Bersama Ibu Dewi. Hari ini kita akan membahas tentang diksi atau biasa disebut pilihan kata, di mana tujuan kita memilih kata ini adalah untuk mengungkapkan maksud dan tujuan kita sesuai dengan konteks tertentu kepada penyimak, pembaca, atau pendengar, baik secara lisan maupun secara tulisan. Pemakaian diksi yang baik akan membantu komunikasi antara pembicara dan pendengar, sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara sampai kepada pendengar. Ketika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak tepat penggunaannya pada suatu konteks tertentu, maka kata itu tidak akan bisa diterima maksud dan tujuannya oleh pendengar. Misalkan, kalau di daerah Sulawesi itu ada kata ayo Mi. Kalau seandainya kita menggunakan kata itu pada orang Jakarta, pasti orang Jakarta tidak akan menerima maksud dan tujuan kita mengucapkan kata tersebut. Maksud dari kata ayo Mi ini adalah suatu ajakan untuk mengajak teman-temannya, misalkan ayo Mi. Kalau di bahasa Jakartanya itu kuilah kita. Orang Jakarta pasti akan memikirkan bahwa ayo Mi, ayo makan mie. Makna itu tidak akan sampai kalau kita mengucapkannya itu tidak pada tempatnya. Misalkan bahasa yang tadi, kata ayo Mi ini kita ucapkan di orang-orang Jakarta misalkan. Makanya perlunya diksi itu pada hal-hal seperti ini, agar maksud dan tujuan kita tersampaikan sesuai konteksnya gitu. Ada dua hal yang paling penting pada diksi atau pilihan kata ini, yaitu ketepatan dan kesesuaian. Terus bagaimana sih caranya kita menentukan kata yang tepat? Kalau begitu kita akan bahas tentang syarat-syarat ketepatan pilihan kata. Yang pertama, kita harus membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Misalkan kata iyalah dan adalah. Kalau kata iyalah biasanya diikuti dengan kata yang bersinonim dengan kata sebelumnya. Misalkan rumah ialah bangunan. Sedangkan kata adalah digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. Kita pilih kata yang sama, rumah. Rumah definisinya apa? Yaitu bangunan tempat kita tinggal kan. Jadi rumah adalah bangunan tempat tinggal. Seperti itu. Jadi bedanya ialah dan adalah. Yang kedua, membedakan makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Misalkan meja hijau, berarti meja yang berwarna hijau. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang tidak seperti keadaan sebenarnya, atau mempunyai makna lain di baliknya. Misalkan kata yang tadi, meja hijau. Kalau denotasinya adalah meja yang berwarna hijau, maka konotasinya, makna konotasinya adalah pengadilan. Untuk membedakan makna denotasi dan makna konotasi, bisa kita lihat dalam pembentukan kalimatnya. Ketika kalimatnya berbunyi seperti ini, Pak Budi, jangan Pak Budi deh, yang lain aja ya. Sasuke. Sasuke membeli meja hijau di warung Naruto, misalkan seperti itu. Berarti meja hijau dalam kalimat ini bermakna meja yang berwarna hijau. Sedangkan kalau dalam kalimat ini, masalah ini hanya bisa diselesaikan di meja hijau. Berarti kita bisa tahu bahwa makna meja hijau dalam kalimat ini adalah makna konotasi, yang berarti pengadilan. Yang ketiga, dapat menggunakan kata abstrak dan kata konkret, di mana kata abstrak ini adalah kata yang tidak berwujud. Misalkan seperti kata-kata sifat indah, cantik, semangat, sedih, bahagia, dan yang lainnya. Sedangkan kata konkret adalah kata yang memiliki bentuk. Misalkan meja, kursi, gelas. Yang keempat, dapat menggunakan secara cermat kata yang bersinonim. Misalkan pria, laki-laki, saya, aku, dan yang lainnya. Kemudian kata yang berhomofon, di mana kata ini memiliki pelafalan yang sama tapi bentuknya berbeda. Misalkan bank dan bank. Bank dengan kata BANK artinya tempat penyimpanan uang, sedangkan
Bang, B-A-N-G, berasal dari kata abang, yaitu saudara laki-laki. Ada juga kata berhomograf, misalkan apel dan apel. Kata apel bermakna buah, apel. Sedangkan kata apel yaitu bermakna upacara, misalkan di sekolah. Jadi homograf ini berarti kata yang secara bentuk sama, tapi secara pelafalan berbeda. Ada juga kata yang berhomonim, misalkan buku dan buku, di mana kata yang berhomonim ini bentuk dan pelafalannya sama, tapi artinya berbeda gitu. Misalkan buku yang berarti tulang atau buku yang berarti kita. Yang kelima, dapat menggunakan kata umum dan kata khusus. Nah, misalkan kalau kata umumnya itu adalah buku, berarti yang menjadi kata khusus dari buku ini adalah komik, buku pelajaran, buku cerita, novel, dongeng. Jadi kata khusus ini bagian-bagian yang kecil, sedangkan umum ini maknanya lebih luas. Yang terakhir dan yang paling penting adalah tidak menafsirkan makna kata secara subjektif, di mana kita memaknai kata tersebut hanya berdasarkan pendapat sendiri. Misalkan kita menyukai anime, kemudian kita menyukai hal-hal tentang Jepang misalkan. Kemudian kita nongkrong atau berkumpul bersama orang-orang yang tidak mengerti tentang hal itu. Kemudian kita mengucapkan kata nani, nande. Orang-orang yang ada di perkumpulan itu tidak mungkin mengerti apa yang kita katakan, karena memang pilihan kata yang kita gunakan hanya dimengerti oleh orang-orang yang memang mempelajari bahasa Jepang atau menyukai hal-hal tentang Jepang. Pasti mengerti. Tapi kalau kita mengucapkan hal itu di komunitas yang berbeda, misalkan komunitas yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Jepang, pasti mereka tidak akan mengerti, dan maksud kita itu akhirnya tidak akan sampai ke mereka. Malah yang ada kita akan dibilang aneh karena mengucapkan hal itu. Gitu. Itulah gunanya diksi. Selain ketepatan kata, ada juga kesesuaian kata. Syarat kesesuaian kata ini ada beberapa hal. Yang pertama, menggunakan ragam baku dan tidak baku pada saat yang tepat. Jadi misalkan dalam situasi yang formal, maka yang kita gunakan adalah kata-kata yang baku. Sedangkan ketika kita berada di situasi yang tidak formal atau misalkan lingkungan pertemanan atau lingkungan bersosialisasi lainnya selain bagian yang formal ini, maka kita boleh menggunakan kata yang tidak baku. Yang selanjutnya, menggunakan kata-kata ilmiah untuk penulisan karangan ilmiah. Ada juga menggunakan komunikasi non-ilmiah untuk penulisan surat atau diskusi-diskusi umum, seperti mungkin diskusi di kelas. Penggunaan kata-kata populer, seperti kalau yang sekarang sering kita dengar itu adalah kata-kata yang populer karena masa pandemi. Misalkan social distancing, kemudian ada hand sanitizer, yang saat ini lebih lazim digunakan daripada makna-makna dasarnya. Dapat membedakan antara ragam lisan dan ragam tulis. Masih ingat kan di pembahasan sebelumnya? Kalau kalian ingin lebih memahami mengenai ragam lisan dan ragam tulis, silakan saksikan di pembahasan mengenai ragam bahasa. Itu tadi penjelasan mengenai diksi atau pilihan kata. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar agar bisa kita bahas di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bye-bye! Oke, sebagai penutup, Ibu ingin menanyakan, apa sih hubungannya ragam bahasa dan diksi?